Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selepas kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf saya hari ini mengganggu atau menyita waktunya, dan ini sekaligus juga sebetulnya berkaitan dengan pemenuhan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran yang harus berada di kelas membimbing putra-putrinya. Di satu sisi ini merupakan tugas saya juga untuk menilai Bapak Ibu semuanya, tapi di sisi lain juga memang ini tugas dari Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah bagian sama-sama tugas lah, Bapak Ibu mengisi dan tugas saya juga menilai. Nggak mungkin ada kesuksesan ataupun kesinambungan kalau kita tidak ada kerjasama. Nah, oleh karena itu kemarin tim pengelola PMM Pak Anjar dan Pak Bayu mengusulkan hari ini kita laksanakan kegiatan semacam coaching lah, walaupun tidak langsung, yaitu sekaitan dengan peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu semuanya. Walaupun saya sangat yakin karena di kita hari ini, akhir-akhir ini, satu sisi keberkahan saya lihat, di sisi lain juga tantangan, tapi bisa juga jadi hambatan, yaitu banyaknya dari guru-guru di SMA Negeri 1 Cidahu yang mengikuti beberapa pengembangan dalam hal sekaitan sebetulnya dengan peningkatan kompetensi guru. Ya, pertama, banyaknya sekarang undangan-undangan untuk mengikuti kegiatan MGMP. Yang kedua, alhamdulillah banyak juga yang terpanggil baik gelombang 1 atau gelombang 2 yang mengikuti PPG ya. Kemarin terakhir 8 orang namanya lolos PPG di tahap 2. Kemudian sebelumnya juga ada 4 orang ya Bu Ayu. Tinggal ke PPG udah validasi. Alhamdulillah 1 bulan tuh nggak kerasa ya. Beres. Bayarlah pekerjaannya mah. Ya, karena nontos-nontos, yang penting sekarang kita nikmati saja. Kemudian juga ada beberapa kawan-kawan kita yang aktif jadi guru penggerak. Di sisi lain Pak Anjar juga aktif sedang PKG ya, Pak Anjar, kaitan dengan PJOK-nya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu disibukkan dengan hal-hal yang positif. Karena saya kira dalam hidup tuh memang selalu menjadi dua. Kalau nggak positif ya negatif. Kalau nggak baik ya tidak baik. Kalau nggak gelap ya terang. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu saya yakin disibukkan dengan hal-hal yang positif. Sehingga ya hal-hal yang negatifnya tentunya ini akan terkurangi dengan sendirinya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anjar ini adalah sebagai sebuah refleksi ya kaitan dengan peningkatan sekaligus pengembangan kompetensi guru, karena memang ujung tombak sekolah dimanapun atau apapun itu adalah sebetulnya bagaimana kualitas guru, dan kualitas guru itu kan terkait erat dengan bagaimana kompetensi dari Bapak Ibu guru. Dan kompetensi daripada Bapak Ibu guru itu adalah tergantung bagaimana kepala sekolah bisa pertama yaitu mempengaruhi Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini adalah memberikan motivasi untuk kawan-kawan semua untuk terus berkembang. Bukan hanya badannya seperti Pak Yaya, bukan, tapi juga kemampuan kompetensinya. Ya, itu yang paling penting. Jadi bagaimana saya sebagai kepala sekolah ini bisa mempengaruhi kawan-kawan untuk semua memiliki jiwa petarung, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa dan yang lain-lainnya. Ini adalah tugas saya. Ya. Jadi kemarin-kemarin Bu Ayu sempat mengeluh, aduh Pak bagaimana, Bu Wurianti juga atau bagaimana ya. Bedanya kalau Bu Ayu dengan semangatnya mengeluhnya, kalau Bu Wurianti dengan gemulainya ya, gitu. Beda ya Bu Wurianti ya, nah, seperti itu. Dan ternyata Bu Wurianti itu bestinya Pak Afrizal. Saya baru tahu, luar biasa. Pak Afrizalnya ada? Oh ada. Nah itu ya, jadi kawan-kawan semua bagaimana saya juga bisa memberikan motivasi dan pengaruhi ya, itu yang paling penting. Kemudian juga selain mempengaruhi, saya itu harus juga bagaimana menggerakkan dari Bapak Ibu ya, potensi-potensi yang tersembunyi dari Bapak Ibu ini ya. Saya yakin dari kawan-kawan semua ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Pertama, minimal dari segi usia ya.
Ketika kita berusia muda tentu beda daya pikir, daya tahan, dan yang lain-lainnya dibanding dengan usia yang sudah 50 tahun ke atas. Misalnya Pak Dedi, misalnya Bu Ayu, misalnya siapa lagi yang di atas 50 tahun. Itu beda dengan kawan-kawan yang di bawah 40 tahun. Ya, dari segi stamina-nya ya, dan yang lain-lainnya. Itu saya yakin. Nah, di sini bagaimana saya lihat geraknya kawan-kawan juga ini luar biasa. Ya, sangat lincah lah. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kawan-kawan semua, mari kita lanjutkan hal-hal positif dari potensi yang telah selama ini saya lihat di kawan-kawan semua untuk terus ditingkatkan lagi, gitu ya. Karena memang ya begitu, ketika kita tidak ada lompatan-lompatan untuk meningkatkan kompetensi, yang ada itu adalah kejenuhan. Dan ketika sudah ada kejenuhan, yang terlihat itu biasanya adalah kekurangan orang lain menonjolkan kelebihan kita. Nah, ini juga bahaya dalam lingkup satuan organisasi, terutama kita di sekolah, ya. Oke, pengaruhi, menggerakkan, terus juga bagaimana saya juga memiliki kewajiban, tugas untuk mengembangkan kompetensi yang ada itu, ya. Makanya kalau dalam sistem guru penggerak itu ada yang disebut dengan praktik baik. Bagaimana praktik baik ini diceritakan. Walaupun akhir-akhir ini yang saya sering dengar adalah praktik tidak baik. Si A ngomongin si B ngomongin si C ngomongin si D, terus mulak gitu. Akhirnya praktik buruk yang selalu kita sharing ke kawan-kawan. Ya. Akhirnya naon buruk KB gitu. Termasuk kepala sekolahnya, ya. Nah, itu jangan sampai terjadi di sekolah kita. Ya, jadi bagaimana terus kita mengembangkan kompetensi kita sesuai dengan judul ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana memberdayakan Bapak Ibu semuanya. Untuk apa? Untuk pelayanan yang maksimal terhadap siswa-siswi kita. Ini penting, ya. Karena saya kira kalau Bapak Ibu memiliki kompetensi, memiliki motivasi, kemudian memiliki pengalaman, tapi tidak mau, ya, untuk meningkatkan hal itu, kemudian juga berbagi dengan sesama teman. Nah, ini akan menjadi hal yang kurang baik ke depannya. Ya, jadi bagaimana kita semua bersama-sama tentunya itu adalah memberdayakan semua yang ada potensi-potensi baik atau potensi-potensi positif di SMA Negeri 1 Cidahu ini, ya. Baik, mohon dilanjut slide-nya. Nih tujuan target perilaku saya yang nanti akan ngait dengan apa yang tadi dikelola oleh Bapak Ibu melalui PMM-nya, yaitu bagaimana membantu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi intinya adalah apapun yang kita lakukan, walaupun sepertinya tidak ada kaitan langsung. Misal di sekolah kita ada makan siang tidak bergizi dan juga tidak gratis. Nah, kan ada kan program makan siang gratis, sekarang dirubah jadi makan bergizi dan seterusnya, ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan makannya mengenyangkan, ya, itu ya. Nah, jadi sekali lagi itu seolah-olah tidak ada kaitan dengan aktivitas proses pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu mau ke kelas misalnya kalau perutnya itu lapar, ya. Bagaimana Bapak Ibu mau maksimal di kelas kalau misalnya masalah di rumah dibawa ke sekolah? Nah, ini kan nggak akan maksimal tentunya, ya. Bagaimana Bapak Ibu akan menjadi teladan misalnya bagi siswa-siswi kita kalau perilaku kita tidak mencerminkan hal-hal yang positif? Banyak hal lah sebenarnya, ya. Tapi kita sama-sama untuk memperbaiki itu semua, ya. Kalau ada yang dirasa positif baik, kita tingkatkan menjadi sangat baik, sangat positif. Kalau dikira ada yang negatif atau kurang, kita pelan-pelan tingkatkan sama-sama. Jadi saya minta fokusnya adalah bagaimana kawan-kawan semua bisa meningkatkan prestasi peserta didiknya. Prestasi itu bukan dalam artian selalu menjuarai perlombaan-perlombaan, ya. Salah satunya bisa itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu bisa produktif ketika berada di kelas. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memotivasi siswa, ya. Bagaimana juga kita bisa mengembangkan daya pikir, imajinasi, dan kreativitas siswa.
Ini akan ngait nantinya dengan bagaimana konsep pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini semua tentu juga akan sekaitan dengan kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi apa satu lagi? Kepribadian daripada Bapak Ibu semuanya. Itu pasti akan saling berkaitan. Ya. Jadi saya minta kalau ada masalah di rumahnya, tolong jangan dibawa ke sekolah. Ya, kemudian ketika Bapak Ibu ayah kesel ke seorang guru, tolong juga jangan dibawa ke kelas gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu ada menguasai satu materi, tidak menguasai materi yang lain, sama-sama belajar kepada kawan-kawan di MGMP-nya. Kemudian kawan-kawan yang di MGMP-nya juga tidak merasa tidak merasa rugi ketika berbagi atau memberikan hal-hal yang Bapak Ibu kuasai kepada teman-temannya. Kalau kita berbagi materi, mungkin materi kita akan kurang. Tapi kalau berbagi ilmu, katanya Papalah ya, justru ilmu kita akan bertambah. Kan begitu konsepnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, bagaimana saya bisa memandu kawan-kawan semuanya untuk melakukan peningkatan kompetensi tadi melalui pengaruh gerak kembang daya. Bagaimana dengan pengaruh saya, kemudian bisa menggerakkan Bapak Ibu, kemudian bisa akhirnya memberdayakan hal-hal yang positif. Lanjut Pak. Ya, kita lihat ada gambarnya Bu Lasti di sana. Target perilaku kepala sekolah. 1. Kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Ya. Memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Saya kira kalau di SMA Negeri 1 Cidahu, alhamdulillah sejauh ini saya tidak mengalami kesulitan apapun dalam mengembangkan kompetensi guru. IT-nya oke dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Ya mungkin ini salah satunya adalah karena faktor usia dan juga faktor semangat dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Sekolah lain mungkin kalau untuk akses PMM seperti ini tidak bisa cungcreng, saya yakin seperti tadi. Tapi di kita Pak Anjar tuh instruksinya ke sebagian orang, tapi tiba-tiba semuanya langsung bisa masuk. Ya. Nah, ini pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, apalagi sekolah-sekolah besar yang sekolah-sekolah senior yang guru-gurunya tinggal 1-2 tahun lagi pensiun. Geus wargaheun ngurus nu PMM nu kalarituna. Tapi di kita alhamdulillah Pak Dedi masih semangat. Ya, untuk mengisi dan melengkapi PMM-nya. Nah, ini kawan-kawan semua, kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Nah, ini adalah menjadi tugas dan kewajiban saya, dan ini nanti terlihat dari apa yang diajukan oleh kawan-kawan tadi semuanya. Yang kedua, kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan ke guru. Ya, kemarin saya sudah meminta modul kepada Bapak Ibu semua. Tapi yang masuk itu berapa orang ini? Ya, baru 11 orang. Dari berapa orang? Dari berapa orang guru Semancida teh? Ya, pokoknya yang saya paling ingat adalah Papalah. Karena paling tebal hampir 2 rim gitu. Tapi setelah saya cek, ya harus banyak perbaikannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting meyakinkan dulu gitu, kandel heula nya. Keur daripada eueuh salah deui kan gitu. Mending cara Papalah gitu. Terima kasih Papalah ya. Oke, jadi kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik, dan kebetulan itu belum kemarin saya lakukan refleksi. Biasanya awal-awal saya ke Semancida, saya selalu memanggil kawan-kawan khusus ke ruangan saya membicarakan modul ajar. Kalau dulu masih RPP ya, karena kurikulum 2013. Mungkin mulai hari apa Pak Anjar? Ya, kita sama-sama untuk revisi atau sama-sama untuk perbaiki modul ajarnya, insya Allah sama-sama. Atau sebenarnya saya tunggu kehidengan dari kawan-kawan untuk datang ke saya gitu. Tapi karena kawan-kawan putih semua, ternyata tidak ada yang hidung datang ke saya, kan gitu ya. Oke. Kemudian
Kepala sekolah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dan kualitas pembelajaran guru. Nah ini ya, jadi kawan-kawan semua, ini juga sampai harus kita menemukan nantinya adalah kira-kira kawan-kawan ketika masuk kelas itu harus bagaimana, dan menyadari kekurangan ketika kita di kelas itu apa. Ya, dari mulai bagaimana membuka kelas, memotivasi, ya, kemudian juga bagaimana memberikan umpan balik, kemudian keterampilan untuk berkomunikasinya, mulai dari keterampilan bertanya dasar, ke keterampilan bertanya lanjut, dan hal-hal yang lain. Tentunya ini adalah hal-hal yang harus kita kuasai dan harus kita tingkatkan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di kelas itu sangat dianggap, ya mohon maaf, dianggap membosankan bagi putra-putri kita di kelas. Saya minta kehadiran kawan-kawan itu ditunggu-tunggu oleh siswa-siswinya. Makanya minimal penampilan masuk kelas itu diperbaiki gitu. Mutara pakai minyak wangi, ya pakai minyak wangi lah gitu ya. Anu biasana sapatuna tara disemir lalaki ya khusus. Cing semir sekali-kali masa sepatu teh gitu ya. Yang pokokku sibuk gitu kan. Menikah tersempat nyemir sepatu-sepatu acan, ya jangan sampai seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana kita mau maksimal di kelas ketika Bapak Ibu tidak bisa memisahkan misalnya permasalahan-permasalahan di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi anggap ketika Bapak Ibu masuk kelas mah tidak ada masalah semuanya. Hutang gede, KBJB, ada kayak cicilan iya, paket inget tadi geus COD di imah usah saha mah pohokeun kabeh pokona mah. Ya kan gitu. Nama suara yang paling ditakuti teh kan itunya datang-datang. Pengalaman saya juga. Istri saya dan putri saya teh eta kan COD-an we hayo paling embung saya di imah kan assalamualaikum. Paket sebenarnya kita panjar bagi suami-suami itu paling kesal ngadengena itu ya. Jadi Bapak Ibu ini bagaimana hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dan kualitas pembelajaran guru itu ya. Tapi sebenarnya kalau bicara hakikat bagi saya, kualitas pembelajaran yang baik itu adalah bagaimana Bapak Ibu ada di kelas saja. Nggak cukup ya bagi saya mah. Ya. Jadi bagaimana sesuai jadwal Bapak Ibu ada di kelas. Ya, kalau Bapak Ibu ada di kelas mah cek paribasar ngomong ngalir ngidul naon itu iya lah kumang kewe piraku suka jadi tengajar kan gitu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah tidak ada di kelas, nah ini yang akan menimbulkan berbagai dampak rentetan permasalahan-permasalahan. Ya, oke lanjut panjang. Pengembangan kompetensi guru, ya, serangkaian upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru guna memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Bapak Ibu, tentu pendekatan yang harus saya lakukan ketika tadi ya, mempengaruhi, menggerakkan, mengembangkan, memberdayakan Bapak Ibu beda dengan Bapak Ibu ketika berada di kelas. Kalau Bapak Ibu berada di kelas, itu pasti yang paling penting adalah kemampuan pedagogik dari Bapak Ibu semua. Kalau saya kepada Bapak Ibu tentu tidak pedagogik, ya. Dan pasti lo banu amekeun ka saya. Lamun diterapkan mengembangkan kompetensi kawan-kawan dengan sistem pedagogi. Tentunya harus andragogik. Bahkan kadang-kadang bukan andragogik saja. Harus lebih daripada itu. Kadang-kadang ada yang harus dengan emosional. Maksudnya lain kudu dengan emosional ya, macam-macam. Nah itu kawan-kawan semua ya. Tentu saya pendekatannya harus lebih ke andragogik lagi. Ya, kepada kawan-kawan semuanya. Dan alhamdulillah sejauh ini antusias kawan-kawan. Contoh bukti kemarin hari Jumat 8 orang izin ke saya, Pak, izin ada Kapolres juga direk. Nah, ternyata ngadamel SKCK. Mau apa? Membuat untuk pemenuhan PPG. Nah, saya senang saja. Karena kebetulan hari Jumat teh naon hari tadinya? Mau takziah kebetulan. Akhirnya ya untuk menyelamatkan pembelajaran, akhirnya pembelajaran itu harus kita hilangkan. Nah, ini kita hilangkan. Gitu ya. Di samping yang 8 ini sudah ada beberapa orang lagi yang izin gitu kan. Nah, kelas kan banyak yang kosong. Akhirnya supaya tidak kelihatan kosong, gurunya rapat gitu. Ya.
Sebagiannya rapatnya ada yang di Ustadz Dede, sebagian lagi ada yang di Pelabuhan Ratu, atau yang sebagian lagi di mana. Tidak masalah, gitu ya. Sekali mah sehari mah mau mantap ngajian guru siswa bodoh lah gitu. Ya, ini kawan-kawan semua. Jadi sekali lagi kawan-kawan, untuk meningkatkan kompetensi guru, ini ya, ini tentu harus lebih harus lebih smart lagi lah bagi saya, supaya kawan-kawan terus merasa tergerak dan juga menggerakkan. Apalagi di kita sudah ada 6 guru penggerak. Satu guru penggerak membimbing, melatih 6 atau 7 guru. Cukup sebenarnya. Ya, saling menggerakkan. Jadi sekali lagi, ini pengembangan kompetensi guru merupakan serangkaian yang harus saya lakukan untuk supaya pengetahuan keterampilan dari kawan-kawan semua ini meningkat, sehingga proses pembelajarannya juga jadi meningkat. Nah, ini jadi ya, sekali lagi. Jadi ada hierarki, sekaligus juga ada garis yang tidak terputus-putus. Dari saya ke Bapak Ibu langsung ke siswa-siswi di kelas, seperti itu. Lanjut panjang. Iya. Kawan-kawan, ini adalah 4 pengembangan kompetensi guru yang memang harus dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Barangkali ada yang ingat apa itu kompetensi pedagogi. Bu Ayu lagi PPG, apa itu kompetensi pedagogi? Kemampuan yang dimiliki guru untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang baik lah. Sekarang contohnya. Apalah? Contohnya memberikan bimbingan ataupun memberikan semacam arahan, semacam awasi masyarakat. Ini tugas guru mengajar dan Baik. Mendidik, membimbing, melatih, apalagi itu. Itu adalah kaitan dengan pedagogik bagi kita seorang guru ya. Ini Pak Yaya mau ngomong, Pak Febri udah dari tadi, udah antusias. Gimana Pak Yaya? menurut saya kompetensi pedagogik adalah seni mengajar, Pak. Seni mengajar bagi seorang guru untuk mentransferkan ilmunya. Bagaimana caranya dia bisa nantinya bisa berdiri sendiri secara mandiri. Itu, Pak. Baik, terima kasih. Yang lain yang mau dilebarkan, boleh? Ini kan ini dalam artian yang sempit gitu. Yang lebih luas pedagogik apa itu? Pak Rizal, mangga Pak Rizal. Bagaimana kita membina, membantu seorang anak untuk bisa menguasai satu bidang keilmuan, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang saya tanya, di mana kemampuan pedagogik seorang guru itu dipraktekkan? Di kelas. Bisa di luar kelas? Bisa juga. Ya, kayak Pak Anjar, Pak Ajat. Tapi kecenderungan kalau di lapang mah kita tidak mengajar kan ya. Tapi kebanyakannya membimbing dan melatih. Ya, kalau di dalam kelas yang membimbing, yang melatih, yang mengajar dan seterusnya. Tentunya ini kan hal-hal yang perlu kita pahami bersama ya Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya terima kasih apa yang disampaikan kawan-kawan tadi. Sekarang kira-kira bagaimana cara meningkatkan kemampuan pedagogik atau kemampuan mengelola pembelajaran di kelas itu menurut versi kawan-kawan dulu. Silakan. Bu Rika. Menurut versi saya kan kemarin tuh ada pelatihan Ya. PPG seperti itu kan. Ya. Dari situ, dari pelatihan tersebut saya mendapatkan pengetahuan baru gitu Pak mengenai model pembelajaran yang harus digunakan agar anak tuh termotivasi untuk belajar seperti itu. Oke, ya. Bisa dengan mengupgrade diri cara seperti itu. Oke, sekarang Pak Tijar yang jauh-jauh dari Cianjur. Silakan. Sengaja dari Cianjur hadir di sini. Kira-kira gimana Pak untuk meningkatkan kemampuan pedagogik cek Bapak gitu. Ini bukan bahasa orang lain, bahasa Bapak sendiri. Kira-kira gimana Pak? Mungkin bisa salah satunya seperti Pak Samsul Pak, melanjutkan pendidikan Pak.
melanjutkan pendidikan. Sudah Bapak ketemu? Belum. Berarti saran untuk orang lain. Oke, yang lainnya versi guru BK gimana tak kira-kira? Kan guru BK mah tidak di kelas kan, tapi tetap kemampuan pedagoginya harus ada. Kira-kira gimana? Pak Wildan pakai kacamata, ayo silakan. Terus mengupgrade diri, Pak. Ya, Terus mengupgrade diri. percaya diri. Mengupgrade diri. Ya, dengan cara gimana? Ya dengan cara mengikuti BIMTEK, pelatihan atau mungkin MGBK kalau di BK. Ya, Ya. seperti itu, Pak. Kalau Pak Wildan mah banyak harus aktif MGMP. MGBK. MGBK, oh lagi betul mah MGMP. Namanya ada BK mah khusus MGBK. Oh. Ya, luar biasa. Sekarang versi guru seni untuk meningkatkan pedagogi kita nih sebagai guru harus gimana? Gimana ya Pak? Ada feedback dari siswa sih Pak kalau saya. Pak secara pribadi nanya sih ke siswa. Ya. Cara ngajar saya berkesesuaian nggak dengan keinginan mereka. Cepat tanggap mereka kalau misalkan dengan cara mengajar saya seperti ini gitu. Oke. Jadi ada refleksi dari siswa tersendiri juga mengenai bagaimana saya cara mengajar saya begitu Pak. Oke. Jadi kepikiranku guru seni bagaimana kita harus melakukan penelitian tindakan kelas. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Kita lanjut. Sekarang yang kedua, kompetensi kepribadian dari seorang guru. Nah, biasa. Apa itu kompetensi kepribadian? Bu Iski. Kompetensi kepribadian yang saya tahu sih lebih ke personalnya guru tersebut gitu. Kayak misalnya dia tuh disiplin, terus karakternya gimana, kayak gitu sih Pak, lebih ke personal guru itunya gitu, ke diri sendiri, ke diri gurunya sendiri gitu. Baik, terima kasih Bu Iski. Satu orang lagi aja. Kira-kira kepribadian guru, dua orang lagi. Kepribadian guru yang bagaimana, yang disenangi, yang diterima, yang disukai oleh siswa. Pak Ustadz Endang, kira-kira gimana? Kalau dilihat dari kalimatnya kompetensi kepribadian, berarti kemampuan pribadinya itu sendiri. Apalagi saya sebagai guru PAIBP mempunyai tanggung jawab besar untuk membentuk karakter siswa menjadi karakter yang religius sesuai dengan visi misi sekolah. Dan ini tugas yang sangat besar dan berat, terutama khusus bagi saya. Sebagai guru PAIBP punya tanggung jawab dan menjadi center sebagai suri teladan yang baik buat siswa-siswanya. Suatu hasanah. Tapi belum nyampe ke sana karena suatu hasanah hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu lebih ke membentuk karakter siswa, kemudian karakter guru dan karakter siswa akan terjadi memberikan bagaimana contoh yang terbaik kepada siswa, kemudian memberikan model-model pembelajaran yang baik kepada siswa, pendekatan yang baik kepada siswa, kemudian yang pada ujungnya adalah bagaimana menciptakan manusia yang asal usulnya tidak rajin sholat, bagi saya nih, menjadi rajin sholat. Tepuk tangan untuk Pandang boleh. Terima kasih Pandang ya. Jadi lebih ke bagaimana kita sebagai guru itu memiliki karakter, kemudian yang paling penting daripada itu saya kira bagaimana kita menjadi figur yang dirindukanlah oleh siswa-siswi kita, gitu ya, itu yang paling penting. Dan juga mungkin kita bisa jadi teladan bagi mereka. Jadi mereka itu begitu merindukan kehadiran kita di kelas. Dan itu didapatkan oleh Pak Ewai. Bagaimana seorang rindu selalu merindukan kehadiran Pak Ewai di kelas. Saya kira harus seperti itu gitu. Seluruh siswa harus semuanya jadi merindukan Pak Ewai. Itu yang paling penting. Betul Pak, Bu, serius, saya bukan bercanda ya. Seorang rindu bagaimana begitu, apa ya namanya, Pak Ewai nggak ada, dicari-cari gitu.
Itu ya kawan-kawan semuanya. Baik. Betul, walaupun ini kesannya bercanda, tapi memang siswa-siswi kita itu harus seperti seolah-olah merindukan Pak Edward, gitu maksud saya gitu. Ya. Itu ya kawan-kawan semuanya. Lanjut. Yang ketiga, kemampuan atau kompetensi sosial. Intinya, maka satu orang yang bicara. Nah, Pak Samsul, jangan dulu Pak Pala gantian. Gimana? Oke. Iya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Samsul. Bagaimana komunikasi yang baik, lebih khususnya berarti komunikasi antara seorang guru dengan siswanya di kelas, ya Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir adalah kompetensi profesional. Bu Sarah, kira-kira apa itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional itu adalah kemampuan seorang guru dalam menguasai materi atau mata pelajaran yang diajarkan. Kemampuan seorang guru menguasai materi dan menyampaikan materi itu. Kadang-kadang ayah guru atau dosen lah loh apa nama, nu pinter jang sorangan. Kemampuannya ketika menjelaskan ini itu di luar kelas sangat luar biasa. Tapi begitu di kelas sibuk sendiri, hebat sendiri, tapi siswanya ngerti. Nah, ada yang begitu. Tapi saya sangat yakin kepada kawan-kawan di Seman Cidama, hebat untuk dirinya sendiri dan hebat juga untuk orang lain. Ya, seperti itu. Oke, Bu Setia. Kira-kira apa lagi kompetensi profesional? Apa Bu Setia? Kompetensi profesional itu penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya begitu ya. Oke. Bisa, terutama metodologi dalam penggunaan TIK atau teknologi informasi, ya. Nah, tadi kalau yang penggunaan media, penggunaan metode, pendekatan itu adalah kemampuan atau kompetensi pedagogik dari seorang guru, ya. Coba kalau saya tanya, apa bedanya metode dengan pendekatan dalam proses pembelajaran? Pak Jena, apa bedanya metode dengan pendekatan? Membuat macam-macam pembelajaran yang aktif, ada yang kayak gitu kepada anak supaya anak itu aktif lah gitu dalam pembelajaran. Oke, coba yang metode dulu, guru-guru penggerak. Saya tanya, Ustadz Salman. Selama ini Ustadz kalau di kelas menggunakan metode apa? Oh, dari guru PAI-nya masih ceramah. Terus apa lagi? Ceramah. Pernah observasi? Observasi dulu pernah Pak. Terus? Oke. Area project based learning inquiry itu apa? Nah, model, oh ya deh. Model lebih ke pendekatan. Betul ya. Nah, itu tolong kawan-kawan dibuka-buka lagi supaya ya kita tahu lah. Apalagi kalau sekarang pembelajaran berdiferensiasi harus memperhatikan kebutuhan siswa dan siswi, maka akan terkait nanti dengan penggunaan metode, penggunaan media, dan penggunaan model ajar tadi. Itu maksud saya. Demikian kawan-kawan, lanjut slide-nya. Ya, strategi pengembangan kompetensi guru di kita itu yang pertama tadi sudah disebutkan oleh kawan-kawan, walaupun kita tadi lingkupnya hanya pedagogik saja. Yang pertama yaitu bagaimana kawan-kawan melalui PMM. Cung, yang PMM-nya sudah lama dilongokan. Cung, saya siji, Sadi. Berarti kawan-kawan aktif semua di PMM. Oke, pertanyaannya saya rubah. Siapa di antara kawan-kawan yang baru hari ini setelah sekian lama baru buka PMM lagi? Saya. Nah, 2, 3. Berarti yang lain-lain mah aktif dengan PMM-nya, luar biasa. Tapi saya cek progresnya di rapot pendidikan, rapot mutu kita, itu yang paling jelek adalah kawan-kawan mengakses PMM. Ya. Jadi salah satu nilai
kurang baik dari SMP Negeri 1 Cidahu adalah pengembangan kompetensi guru sekaitan dengan dia mengupgrade dirinya tadi, terutama dalam kegiatan PMM ini. Ya. Jadi kawan-kawan, saya juga kadang-kadang dilematis. Dari kemarin ingin kombel, tapi setelah saya lihat TikTok, itu ada satu pembicara atau narasumber yang bilang begini, sekarang banyak pimpinan-pimpinan yang nggak tahu diri. Waktunya kita di rumah malah harus Zoom, harus Google Meet malam-malam. Kasihan yang sudah punya suami atau istri. Jadi rek ditoel ku suami atau istri nage, usah komomodonan dino kombel nate. Harus aya tugasnya bestinya. Ditoel ku si AA teh boro-boro tugas we meureun inget dina otak nate. Maka saya nggak berani ajakan kombel lagi, belum berani maksudnya. Walaupun itu kemarin mah usulan dari kawan-kawan tuh malam Senin. Makanya sekarang mah karena KBM banyaknya sampai jam 12:30, geus kombelna urang kieu we real sepulang daripada ngajar. Lanjut. Berbagi praktik baik atau diskusi terkait permasalahan yang dihadapi dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, ini penting, makanya nanti mah diagendakan atulah seminggu 2 atau 3 kali. 2 kali lah. Mumpung akhirnya KBM sampai 12:30. Jadi di sela-sela itu teh kita bereskan PMM juga, kita bereskan tugas-tugas individu yang lain lah dari kawan-kawan semua. Termasuk kawan-kawan nanti ada yang PPG ya. Itu boleh gunakan Labcom karena siswa kan sudah tidak ada. Kalau kawan-kawan pulang dari sekolah teh geus tong mawa tugas ka imah gitu, itu yang paling penting. Kalau pulang ke rumah, toh itu waktu untuk keluarganya masing-masing. Ya, kayak ada tugas lagi, ya udah besok aja lagi, sambung lagi. Tapi yang jangan juga ketika ada tugas dan ada waktu untuk menyelesaikannya kita tunda-tunda. Nah itu juga jangan sampai. Ya. Kemudian mengikuti pelatihan berupa seminar, MGMP, pelatihan dan workshop. Apalagi sekarang MGMP itu mohon maaf kalau untuk matematika tidak saya kirim semua karena memang matematika itu banyak. Bahasa Indonesia juga mohon maaf tidak bisa saya kirim semua, ya. Pokoknya maksimal kita hari ini baru bisa mengirimkan 2. Kecuali kalau nanti ada urgent, itu baru bisa. Kemudian ada mengikuti program pendidikan guru penggerak. Untuk meningkatkan kompetensi dari guru atau kawan-kawan semuanya, ini adalah beberapa alternatif atau beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, sekarang kita lanjut ke refleksi setelah apa yang dilakukan oleh kawan-kawan semua tadi. Oke, lanjut Pak. Nah, apa tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Bu Siva, matematika khususnya, apa sih kesulitan yang dihadapi oleh Bu Siva hambatannya? Khususnya di mapel matematika ya Pak ya, kesulitannya untuk menjelaskan itu kadang kalau matematika kan harus beruntut ya Pak ya. Jadi anak lupa yang kemarin jadi harus diulang kembali, banyak pengulangan materi yang harus dilakukan, jadi mungkin membutuhkan lebih banyak waktu Pak gitu. Yang serumpun dulu, kira-kira mengatasi permasalahan Bu Siva harus gimana? Yang materi kemarin kita berikan, karena kan kadang-kadang kalau sehari aja itu besoknya pasti lupa, makanya sebelum besok ini mereka saya kasih link YouTube dulu, jadi untuk berikutnya insya Allah mereka sudah mulai agak paham. Ada lagi kira-kira dari mapel yang lain boleh untuk mengatasi kesulitan-kesulitan Bu Siva di kelas. Nah, Bu Ulan, maka. Ini mah belajar dari pengalaman dulu saya sewaktu SMA yang masih ketika saya jadi murid gitu, dan teringat sampai sekarang. Saat itu ada 2 guru pas lagi di matematika sama satu lagi di kimia. Biasanya pagi sebelum mulai pembelajaran itu selalu ada kuis dadakan Pak. Jadi saat itu saya termotivasi mau gak mau harus belajar gitu malamnya atau sebelum harinya ya mengulang mapel yang sebelumnya gitu. Dan saat itu saya rasakan itu lumayan membantu, efektif untuk mengingat kembali materi-materi yang telah dipelajarin. Baik, harus ada asesmen diagnostik baik secara umum ataupun khusus. Makanya kita sebelum langsung ngajar itu kawan-kawan harus merefleksikan dulu pembelajaran sebelumnya. Saya tanya Bu Siva, ketika Bu Siva ngajar tempat duduk siswanya gimana? Tempat duduk siswa? Ya saya. Tergantung ini sih Pak, agendanya. Apakah agendanya menjelaskan materi atau sedang berkelompok gitu.
Ya, secara umum. Secara umumnya kayak seperti biasa. Oke. Bisa Pak, Bu, misalnya tempat duduknya seperti saya lihat Bu Ayu. Bu Ayu itu kalau ngajar pasti langsung membentuk kelompok-kelompok kecil. Atau misalnya duduknya bisa langsung melingkar. Karena kadang-kadang tempat duduk itu bukan mempengaruhi posisi ya. Tempat duduk itu kadang-kadang juga akan berpengaruh terhadap daya tangkap dari putra-putri atau siswa-siswi kita. Ada yang lain? Sok, berikan tanggapan solusi dari permasalahan itu tadi. Ya, mangga Pak Salman. Ini pengalaman saya juga waktu SMA. Jadi terkadang seorang murid itu ketika dijelaskan sama gurunya mah tengah hati Pak. Tapi ketika bertanya sama teman sejawatnya, teman sebayanya, ngerti gitu. Dia dijelaskan tadi itu gimana sih, gimana? Nah, iya. Jadi mungkin perlu kalau misalkan ada di kelas itu yang memang cukup bagus, misalkan matematikanya, itu bisa diarahkan gitu. Jadi si anak bisa langsung coba belajar tutor sebaya gitu. Iya, salah satu solusi juga ya, bisa dengan tutor sebaya. Walaupun di sini tentu harus ada alokasi waktu yang berbeda, dan yakinkan kawan-kawan, intinya adalah kemampuan setiap siswa itu tentunya berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, disinilah keterampilan kita, bagaimana kita bisa melayani siswa dengan karakteristik dan keunikannya tadi masing-masing ya. Sekarang dari humaniora, kesulitan apa Bu Erin tadi? Untuk bahasa Indonesia mungkin sama dengan guru-guru bahasa Indonesia yang lain ya Pak. Jadi hambatannya itu tentang literasi. Anak itu kadang sekarang malas untuk membaca, sedangkan teks bahasa Indonesia itu kan dituntut untuk membacanya itu lebih banyak, seperti itu. Minat baca. Coba real di kelas yang dirasakan rendahnya minat baca anak itu gimana? Maka Pak Ustadz. Ketika kita akan meningkatkan kemampuan anak, potensi anak, salah satu syaratnya adalah literasinya. Ketika literasinya kurang, maka secara otomatis pengetahuannya itu akan berkurang. Maka dari itu bisa diupayakan mungkin dari sekolah juga ada program bagaimana supaya literasi anak juga meningkat, atau bisa saja ketika nanti ada pembelajaran minimal beberapa menit sebelum pembelajaran anak disuruh dulu membaca tentang materi yang akan disampaikan atau apapun itu, yang penting anak harus baca, diwajibkan. Kenapa? Karena memang kalau anak tidak dipaksa, hari-hari budak kayak gitu membaca. Baik, terima kasih Pandang. Ini tadi saya minta kawan-kawan semuanya yang telah menjadi guru penggerak, kira-kira apa sih manfaat pentingnya menjadi guru penggerak? Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa hal yang memang sangat bermanfaat kaitan dengan filosofi pendidikan akhir-akhir ini di guru penggerak. Sepertinya lebih lebih kekinian mungkin Pak, karena kan ada konsep belajar itu sesuai dengan zamannya. Nah, sepertinya di guru penggerak kita disadarkan akan bagaimana kita seharusnya menjadi guru yang memang kita menyiapkan anak-anak di zamannya nanti, yang mungkin berbeda ketika kita disiapkan oleh Bapak Ibu guru kita sebelumnya. Terus ada beberapa hal kaitan dengan manajerialnya, bagaimana kita berelasinya, berkomunikasinya dengan teman-teman, lebih kayak merefleksikan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak dan apa yang mungkin nanti kita bisa kembangkan lagi ke depannya. Itu sih Pak. Nah kawan-kawan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kawan-kawan di kelas itu memang ada yang bisa kita kendalikan atau di dalam kendali kita. Ada beberapa hal juga yang kadang-kadang itu sama sekali tidak ada di dalam kendali kita gitu. Nah, itu harus dipilah-pilah secara umum ya kawan-kawan semuanya, permasalahan-permasalahan tadi ya. Misalnya kawan-kawan, apa sih permasalahan di kelas? Ini Pak, kurang motivasi siswa. Kalau namanya kurang motivasi siswa, justru tugas kita untuk memotivasi siswa gitu loh. Itu bukan masalah di siswa, itu masalahnya di kita gitu. Ini Pak, siswa terlambat wae jadi masalah. Bukan masalah di siswa, tapi di kita. Bagaimana memotivasi siswa supaya disiplin tepat waktu gitu loh. Ya. Kalau tadi, seperti yang Bu Sipa sampaikan, itu lebih cenderung memang masalah pembelajaran yang
kita hadapi dan itu bisa dibawa kendali kita. Nah, itu maksud saya yang paling penting yang harus kita pahami bersama. Karena sekali lagi yaitu tadi, misalnya sekarang siswa banyak yang kabur, ada yang bisa kita intervensi. Misalnya kita semua selalu berada di dalam kelas dengan pemantauan yang maksimal. Tapi siswa masih tetap kabur dan di luar kendali kita karena memang pagar sekolah kita belum ada. Nah, itu yang harus kita pisah sehingga orang teu aral sugara menghadapi beberapa permasalahan-permasalahan yang ada itu, ya. Dan juga tidak terlalu menyalahkan diri sendiri gitu. Kita merasa gagal, kita merasa tertekan dan sebagainya, enggak. Karena semua permasalahan saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Tuh, lakulun dain dawaun. Pasti segala penyakit aya obatnya. Baik sakit hati ataupun sakit fisik, itu pasti ada obatnya. Ya kawan-kawan semuanya. Ya, jadi tindak lanjut dari pengembangan tadi Bapak Ibu semua untuk meningkatkan kompetensi yang berdampak kepada pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Pada hakikatnya itu adalah terangkum dari 5 hal tadi ya. Mulai dari PMM sampai dengan Bapak Ibu aktif mengikuti MGMP. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Apalagi ada beberapa saya lihat di kita siswa yang berkebutuhan khusus ya. Bahkan saya khawatir pengalaman saya dulu waktu di Jampang, arek nerangkeun rumus bagaimana menghitung epicentrum gempa teh entong istilahnya menyelesaikan rumus-rumus tingkat tinggi bagi kurungnya kadang-kadang can bisaeun barudak teh. Saya khawatir di Semancida seperti itu gitu ya. Rek kumaha ngitung epicentrum gempa di satu titik dengan kedalaman sekian dari permukaan bumi dan seterusnya dikali laska dan seterusnya. Nah, ini nggak akan nyampe. Kadang-kadang kita harus ngajar lagi, bagi, tambah, kurang, dan seterusnya gitu. Dan itu adalah tugas dan fungsi kita. Jangan mempertanyakan mana ka mana wae, mana itu lulus SMP, geus puguh eta mah faktana geus teu kudu dibicarakeun deui. Ayeuna mah sabisa-bisa urang bagaimana supaya dia bisa membagi, menambah, mengurangi dan seterusnya, ya. Itu kawan-kawan semuanya, ya. Jadi kaitan tadi permasalahan memang intinya adalah misalnya rendahnya numerasi, lemahnya literasi tadi, kemampuan minat baca. Itu adalah masalahnya di anak, tapi justru tantangan dan hambatan bagi kita. Dan tentu harus kita selesaikan. Bagaimana kita bisa menjadi figur yang baik. Sekarang saya tanya, siapa yang aktif di rumahnya minimal punya target 1 bulan baca 1 buku? Karena titah sertifikasi, apalagi guru yang sudah tersertifikasi, nu anyar ya Pak Edward, Pak Salman. Salah satunya adalah bagaimana setiap sertifikasi cair itu bisa membeli 1 buku. Ya kawan-kawan semua, jadi ini adalah hal yang penting ya Bapak Ibu semua. Bagaimana proses pembelajaran di kelas itu pasti mau tidak mau ada saja kendala atau hambatan, tapi saya kira akan ada langkah-langkah untuk bisa menyelesaikannya. Dan terakhir adalah dari setiap langkah-langkah itu bagaimana kita bisa ukur, kemudian juga kita bisa selalu memantau dan selalu meningkat dari permasalahan itu yang ada, atau istilahnya permasalahan itu bisa kita selesaikan dan juga sekaligus permasalahan itu bisa ada solusinya dengan baik dan tepat, dan akhirnya semuanya tidak akan menjadi masalah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum selesai, ini kemarin saya baca buku. Ini buku tentang kemarin saya baca Ichihiro, pendiri Honda itu. Ada beberapa hal yang dia tulis dan saya catat. Ini ciri-ciri pribadi yang bahagia. Kata dia, yang pertama itu adalah kita selalu antusias dalam bekerja setiap hari. Rek aya masalah, rek teu aya masalah, pokoknya kita selalu antusias datang ke kelas, berinteraksi dengan siswa-siswi kita. Selanjutnya, kita selalu optimis dan ceria. Kemudian, tidak membatasi hubungan dengan siapapun. Jadi mulai jangan sampai ada yang kawan-kawan terkotak-kotak. Yang terakhir itu adalah selalu bersemangat dengan hal-hal yang baru. Ya, kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita menjadi pribadi sekaligus guru yang selalu bahagia dan optimis selalu. Saya yakin kita semua
hakikatnya punya permasalahan, tapi hakikatnya juga ada solusi yang terbaik yang bisa kita selesaikan, ya. Bisa dengan bertanya, bisa dengan sharing ataupun apalah. Yang penting kawan-kawan semuanya, saya ingin semuanya semakin sukses, semakin bahagia juga ketika berada di SMA Negeri 1 Cidahu ini. Itu kawan-kawan semuanya, sekali lagi terima kasih yang mendalam dari saya atas antusias kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.